Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Afifah Khairunisa, mahasiswi Universitas Negeri Padang, Prodi Sastra Indonesia, kelas B dengan NIM 190170086. Maafkan saya dengan kegabutan ini memakai topi-topi yang gak jelas, menikmati hari-hari lockdown di rumah dengan senang hati. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah sastra Indonesia angkatan 66. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas sejarah sastra periode 50-an yang begitu banyak terjadi polemik-polemik di dalamnya sehingga membentuk periode tersebut. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, lebih baik alangkah baiknya teman-teman yang nonton video ini, ibu-ibu yang nonton video ini, subscribe dulu, like, comment, and share supaya ilmu ini berkah dan kita bagi-bagi ilmu kepada teman-teman yang lain. Pada pembahasan yang pertama ini, saya akan membahas tentang sejarah terbentuknya Angkatan 66 atau sejarah penamaan Angkatan 66. Istilah Angkatan 66 sebenarnya diilhami oleh peristiwa politik kebangkitan generasi muda yang dipelopori oleh KAMII, KAPI dalam mengembangkan Orde Lama. Setelah beberapa bulan setelah meletusnya kudeta G30 SPKI yang gagal, kebanyakan dari aktivis G30 SPKI itu adalah aktivis Orde Baru. Kelompok itu berjuang membela kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka meruntuhkan ketidakadilan dan penyelewengan politis yang menjurus ke komunisme. Dan organisasi Lekra yang sudah ada sejak periode 50-an adalah salah satu organisasi yang sangat berpengaruh pada sejarah sastra di angkatan 66 ini. Nah, pada masa ini juga banyak terjadi polemik. Salah satunya yaitu masuknya Rifai Apin yang dulunya anggota gelanggang Seniman Merdeka pada angkatan 45 ke golongan kelompok realisme sosialis. Dengan masuknya dia ke kelompok realis sosialis, otomatis dia keluar dari organisasinya yang dia jalankan sebelumnya. Sebenarnya, penamaan angkatan 66 ini dalam bidang kesusastraan diberikan oleh HB Yasin dengan memperkuat pendapatnya bahwa sekitar tahun 1966 di dalam kesusastraan Indonesia telah lahir sebuah generasi kesusastraan. Tidak hanya sejarah penamaan angkatan 66, di sini juga ada namanya manifest kebudayaan. Isi dari manifest kebudayaan itu adalah kami para seniman yang cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional kami. Yang kedua, bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk mengumpulkan, menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan
martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah masyarakat bangsa-bangsa. Nah, yang terakhir, Pancasila adalah filsafat kebudayaan kami. Ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1963 di Jakarta. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Lekra. Lekra atau disebut juga Lembaga Kebudayaan Rakyat didirikan pada bulan Agustus 1950 sebagai respon terhadap gerakan gelanggang merdeka, gelanggang sosialis nasionalis dengan A.S. Dharma sebagai sekretaris jenderal pertama. Dengan menerbitkan mukadimah yang berarti pengantar sebagai panggilan nyata bagi orang-orang muda, terutama seniman dan penulis, untuk membantu dalam membangun Republik Rakyat Demokratis. Penulis prosa Lekra umumnya dipengaruhi oleh realisme sastra, namun pengaruh Lekra menjadi semakin propagandis. Sebagian karya yang diterbitkan adalah puisi dan cerita pendek dengan novel yang jauh lebih jarang dibandingkan intensitas pada angkatan-angkatan sebelumnya. Di sini juga ada yang namanya bangkitnya satu generasi, peristiwa bangkitnya satu generasi. Pemberian atau penamaan Angkatan 66 pertama kali dikemukakan oleh A.B. Yasin dalam artikelnya yang berjudul Angkatan 66 Bangkitnya Satu Generasi, dimuat dalam majalah Horizon pada bulan Agustus tahun 1966. Kemudian dimuat kembali dalam bunga rampainya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah Horizon yang dipimpin oleh Mokhtar Lubis. Nah, penerbit Pustaka Jaya sangat banyak membantu dalam penerbitan karya sastra pada masa ini. Setelah mengetahui sejarah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Angkatan 66, selanjutnya kita akan mengupas sedikit tentang karakteristik sastra pada angkatan ini. Yang pertama yaitu puisinya menggambarkan kemuraman batin hidup yang menderita. Yang kedua, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan seperti kemiskinan, pengangguran, penderitaan, dan lain-lain. Yang ketiga, mulai dikenal gaya etik atau bercerita dan mulai muncul puisi-puisi yang dinamakan puisi balada. Yang keempat adalah ceritanya dengan latar pengarang dalam prosa mulai berkurang dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak dikemukakan oleh pengarang. Nah, yang kelima, muncul puisi mantra dan surrealisme pada awal tahun 1970-an yang berisi tentang kritik sosial dan kewenangan terhadap kaum lemah. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu banyaknya terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Pengarang dan karya sastra. Pengarang pada angkatan ini cukup banyak, di antaranya yaitu Taufik Ismail. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 25 Juni 1935. Ia adalah seorang penyair dan sastrawan Indonesia. Karya sastranya seperti Malu Aku, Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng, Buku Tamu Muslim Perjuangan, Ladang Jagung. Yang kedua yaitu Sutarji Kazham Bakri, lahir di Rengat, Indragiri Hulu pada tanggal 24 Juni 19
pada tanggal lahir di Rengat pada tanggal 24 Juni 1941. Beliau adalah pujangga Indonesia yang terkemuka. Ia diberi gelar sebagai Presiden Penyair Indonesia. Karya sastranya seperti Sajak O, Amu, Kapak, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Susi Aminah Aziz. Susi Aminah Aziz adalah salah seorang penyair wanita Indonesia yang lahir di Jakarta. Tepatnya di daerah Jatinegara pada tanggal 24 November 1937. Nama lengkapnya adalah Susi Aminah Aziz binti Abdul Aziz bin Aji Endung Mukni, dengan nama panggilannya None atau Susi. Ia menganut agama Islam. Dalam dunia sastra, ia menggunakan nama samaran Sara Ananda N. Puisi-puisinya itu kemudian dikumpulkan dalam kumpulan puisi yang berjudul Seraut Waktu pada tahun 1960 dan Tetesan Embun pada 1977. Tahun 1980 terbit kumpulan puisinya yang berjudul Wajah Penuh, yang ditulis dalam rangka mengenang 40 tahun wafatnya ayah beliau, yaitu Haji Abdul Aziz. Selanjutnya Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono adalah seorang pujangga Indonesia terkemuka. Ia dikenal dari berbagai puisi-puisinya yang menggunakan kata-kata sederhana namun mampu menyentuh hati, dan hampir semua karya sastranya itu dikenal atau populer di dalam masyarakat. Beliau lahir di kampung Batu Rono, Solo, 20 Maret tahun 1940. Karya sastranya berupa sajak seperti Dukamu Abadi pada tahun 1969. Selanjutnya Pramoedya Anantatur. Lahir di Blora, Jawa Tengah pada 6 Februari 2000. Lahir di Blora, Jawa Tengah pada 6 Februari 1925. Meninggal di Jakarta pada 30 April 2006 pada usia 81 tahun. Ia secara luas dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Karyanya sangat banyak, di antaranya yaitu Gadis Pantai sebagai cerita bersambung rubrik Lembaran Kebudayaan di Lentera dalam Harian Bintang Timur pada tahun 1962 sampai 1965. Bagian trilogi tentang keluarga Pramoedya terbit sebagai buku pada tahun 1987. Selanjutnya dilarang Jaksa Agung pada tahun 1989. Jilid kedua dan ketiga dibakar Angkatan Darat pada tanggal 13 Oktober 1965. Ia juga menulis begitu banyak karya sastra lagi.
Berikutnya saya akan membahas tentang karya sastra yang populer gitu. Karya sastra yang pertama yaitu puisi. Puisi yang pertama yang saya angkat adalah Taufik Ismail yang berjudul Karangan Bunga. Bunyinya, karangan bunga. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Slembah sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga. Sebab kami ikut berduka bagi kakak-kakak yang ikut bagi kakak-kakak yang ditembak mati siang tadi. Selanjutnya, puisi Sapardi Djoko Damono yang berjudul Sonet Y. Sonet Y. Walau kita sering bertemu di antara orang-orang yang melawat ke kubur itu, di sela-sela suara biru, bencah-bencah kelabu dan ungu. Walau kau sering ku kenang di antara kata-kata yang lama telah hilang, terkunci dalam bayang-bayang, dendam remang. Walau aku sering kau sapa di setiap simpang cuaca, hijau menjelma, merah menyala. Di pusing jantra, kau tak tahu kenapa merindu, tergagap gugup di ruang tunggu. Puisi ini ia tulis pada tahun 1968. Yang ketiga yaitu puisi Sutarji Kazum Bakri yang berjudul Pot. Pot apa pot itu? Pot kaukah pot aku? Pot, pot, pot. Yang jawab pot. Yang jawab pot, pot, pot. Kaukah pot itu? Yang jawab pot. Pot, 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 pot. Kaukah pot aku? Pot, pot, pot. Pot apa? Pot itu. Pot kaukah pot aku? Prosa. Prosa Gadis Pantai. Teman-teman bisa lihat gambarnya di samping. Bagi teman-teman yang penasaran, buat yang belum baca novel Gadis Pantai, sedikit kutipan dari novel itu yaitu, gadis pantai lahir dan tumbuh di sebuah kampung nelayan di Jawa Tengah. Seorang gadis manis yang memikat hati seorang pembesar santri setempat. Seorang Jawa yang bekerja di administrasi Belanda. Kemudian dia menikah dengan pembesar. Mulanya ia dipandang tinggi karena naik derajatnya, tapi lama-lama ia dibuang setelah melahirkan bayi perempuannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pelopor pada angkatan ini. Pelopor pada angkatan ini yang pertama yaitu Taufik Ismail, Sutarji Kazum Bakri, Sapardi Djoko Damono, Gunawan Mahmud, dan Pramudia Anantatur. Selanjutnya, kita telah perbedaan karya sastra angkatan 50 dan angkatan 66. Angkatan 50 berciri khas pusat kegiatan sastra sudah meluas ke seluruh pelosok Indonesia. Nilai keindahan terbentuk atas peleburan antara ilmu dan pengetahuan asing yang berdasarkan ukuran nasional. Kebudayaan daerah lebih banyak dimunculkan untuk mewujudkan sastra Indonesia. Nah, pada angkatan 66 yaitu bercorak politis. Yang kedua, beraliran surrealistik dan banyak
menyuarakan kritik sosial. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tak bosan-bosan, jangan lupa jaga kesehatan, tetap lockdown di rumah supaya virus ini atau wabah penyakit ini cepat berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.